Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Pelinda, Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran pada mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Di slide selanjutnya, ulasan yang akan saya bahas adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu berisi tentang pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Di bab 1 ada latar belakang, yaitu salah satu tujuan utama pada pendidikan nasional adalah pengembangan potensi dan mencerdaskan individu yang lebih baik. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan pendidikan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan bertanggung jawab, menurut Rini dan Tali 2013. Proses pembelajaran yang digunakan saat pandemi COVID-19 adalah pembelajaran daring atau online, yaitu pembelajaran berdasarkan pada teknologi yang bahan belajarnya dikirim secara elektronik ke mahasiswa dari jarak jauh menggunakan jaringan komputer, menurut Fauzia 2020. Perkuliahan online atau perkuliahan daring merupakan salah satu bentuk pemanfaatan internet yang dapat meningkatkan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran yang efektif digunakan saat ini. Di slide selanjutnya akan membahas tentang identifikasi masalah dari penelitian. Yang pertama itu proses pembelajaran dari offline menjadi online. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tinggi. Yang ketiga, pengaruh kemandirian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, akses internet yang sangat terbatas. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh. Dan yang keenam, terjadinya miskomunikasi. Setelah mengetahui identifikasi masalah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sih pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran di Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya? Rumusan masalah yang kedua itu, seberapa besar persentase pengaruh pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran di Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya? Slide selanjutnya di bab 1 ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran di Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, di bab 2, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Yang pertama, ada pandemi COVID-19 19. Di bawah pandemi COVID-19 19, ada proses pembelajaran. Setelah mengetahui proses pembelajaran, kita akan mengetahui dampak COVID-19 pada proses pembelajaran, pembelajaran online, penggunaan teknologi. Setelah mengetahui semuanya, kita akan mengetahui hasil penelitian. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Alur penelitian dari penelitian ini yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran mahasiswa pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Asosiatif bertujuan untuk mengetahui penelitian yang memiliki dua variabel atau lebih. Tempat dan waktu penelitian nanti yang akan saya gunakan adalah di Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan teknik mesin. Sedangkan waktu penelitian adalah dari November sampai Desember 2021. Adapun populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya program studi pendidikan teknik mesin. Dan sampelnya adalah sebagian dari populasi yang akan saya buat nantinya. Variabel penelitian, yang pertama itu ada pandemi COVID-19, yang kedua itu proses pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama saya akan menggunakan metode wawancara, yang kedua itu metode kuesioner atau angket, di mana sebelumnya untuk pra-penelitian saya juga menggunakan metode wawancara. Yang selanjutnya itu alur penelitian yang ada uji coba instrumen. Yang pertama itu ada uji validitas, di mana uji validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, menurut Sugiono 2017-267. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, menurut Sugiono 2017-267. Uji coba instrumen lainnya adalah uji reliabilitas. Untuk memperoleh data yang dipercaya, instrumen penelitian digunakan harus reliable. Alur penelitian yang selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif.
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan dan berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua itu uji persyaratan analisis. Yang pertama uji normalitas dan uji multikolonialitas. Uji normalitas adalah memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak normal. Sedangkan uji multikoliniaritas merupakan alat yang dipergunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat di antara variabel independen. Suatu model regresi linear akan menghasilkan estimasi yang sangat baik apabila model tersebut tidak akan mengandung multikoliniaritas. Adapun yang ketiga, teknik analisis data itu uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji T, dan yang kedua ada uji F. Uji T yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Sedangkan uji F adalah bertujuan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jadi intinya, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian asosiatif, di mana bertujuan untuk mengetahui dua variabel atau lebih dari dalam suatu penelitian. Dan tempat yang akan saya lakukan itu adalah di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang proposal penelitian saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.